Jangan lupa subscribe di Smash Gitulah TV. Share juga ke teman-teman semua. Halo badminton lovers, kembali dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, dan yang masih terbaring sakit kita doakan semoga kembali sehat dan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Badminton lovers, pada pekan ini hingga pekan berikutnya ke depan, kita akan tertuju pandangan ke arena Olimpiade Paris 2024. Tentu saja kita akan ulas cabang bulu tangkis atau badminton. Nah, sayangnya memang ketika sudah mulai dimainkan pada pekan ini, sudah dipastikan kita kehilangan kesempatan untuk merebut medali di dua nomor, yaitu ganda putri dan ganda campuran. Hanya tinggal tersisa 3 nomor yang kita masih memiliki peluang untuk merebut medali, dari tunggal putra, ganda putra, dan juga dari tunggal putri. Di ganda putri, sayang sekali pasangan Apriani Siti Fadia sudah harus tersingkir, dan yang sangat disesali dan sangat mengecewakan, mereka tidak pernah mencatat kemenangan dari 3 pertandingan mereka mainkan di fase grup. Mereka kalah dari Chen Qichen Jia Yifan Cina, kemudian dari Mayu Matsutomo dan Wakana Nagahara Jepang, dan terakhir mereka kalah dari pasangan Malaysia, Tina Marulitaran dan Tan Perley. Nah, sayang sekali memang, padahal pada Olimpiade 2020 yang dimainkan di 2021 di Tokyo, ganda putri menjadi satu-satunya perebut medali emas dari cabang badminton, dan juga pada saat itu Apriani Rahayu masih main. Dia berpasangan dengan seniornya Grecia Polii. Mereka bisa merebut medali emas setelah di final mengalahkan Chen Qichen Jia Yifan dari Cina. Sayang sekali ini Apriani tak bisa meneruskan atau melanjutkan tradisi merebut medali emas dari sektor ganda putri. Kemudian satu lagi dari ganda campuran, kita juga sudah tersingkir dan tidak punya peluang untuk merebut satupun medali, yakni dari pasangan Rino Privaldi dan Pita Haning Tias Mentari. Dari 3 pertandingan yang mereka mainkan di fase grup, mereka hanya mencatat sekali kemenangan dan 2 kali kalah. Satu-satunya kemenangan justru mereka rebut dari pasangan Korea Selatan yang memang diunggulkan di grup mereka, yakni Kim Won Ho dan Jang Neun. Sayang sekali memang dengan mereka bisa menang pada pada ganda Korea Selatan tersebut, tapi kemudian mereka justru kalah di pertandingan terakhir melawan pasangan tuan rumah Thomas Gilkey dan Delphine Delrus. Seandainya mereka menang atas ganda tuan rumah tersebut, maka tiket ke perempat final sudah di tangan, karena mereka memang selain kalah dari Delphine Delrus dan Thomas Gilkey, sebelumnya mereka sudah kalah dari pasangan nomor 1 dunia yang juga diunggulkan untuk kembali merebut medali emas, yakni Zheng Siwei Huang Yaqiong. Sayang sekali Rinovita sudah harus angkat koper lebih dulu. Nah, dari 3 nomor yang sudah bertanding dan kita masih punya peluang untuk merebut medali adalah dari tunggal putra, tunggal putri, dan ganda putra. Dari 3 nomor tersebut, besar kemungkinan kita bisa meloloskan di tunggal putra sampai dengan ke semifinal. Mudah-mudahan saja. Ada Jonathan Christie dan Anthony Ginting. Sampai saat ini mereka sudah mencatat 1 kemenangan di fase grup, di mana mereka hanya di grup mereka terdiri dari 3 pemain. Nah, masing-masing sudah mencatat 1 kemenangan, tinggal 1 kemenangan yang harus mereka bukukan pada hari Rabu ini. Kalau mereka bisa menang, maka mereka menjadi juara grup dan otomatis lolos ke fase 16 besar atau per-8 final. Di pertandingan terakhir, Jonathan yang berada di grup L akan bertemu dengan pemain India, Lakshya Sen. Akan seru ini pertandingan kedua pemain. Kemudian Anthony Ginting juga akan bertemu dengan pemain yang cukup tangguh dari Prancis, Thomas Popov Junior.
pertandingan ini harus mereka menangkan, baik Jojo maupun Ginting, untuk memastikan sebagai juara grup dan memastikan satu tiket ke 16 besar. Kalau kita lihat nanti, maka di 16 besar tentu saja lawan-lawan tangguh sudah menunggu mereka, di mana kita lihat pemain-pemain yang diunggulkan di Olimpiade kali ini masih juga berjaya. Mereka masih membuka peluang untuk lolos ke babak 16 besar dan ke babak selanjutnya. Sebut saja ada Thomas Victor Axelsen maksud saya, kemudian juga ada rekan senegaranya Anders Antonsen, kemudian juga ada dari juara dunia tahun lalu Kunlavut Phitsanultsaran dari India, dari Thailand, kemudian juga ada Lee Zizia dari Malaysia, dan juga ada Kodai Naroka masih membuka peluang dari Jepang. Nah, di tunggal putri agaknya Gregoria Mariska besar peluangnya untuk lolos ke babak kedua, babak 16 besar, di mana dia saat ini sudah mencatat kemenangan di fase grup atas pemain dari Ukraina, Polina Bukhrova 2 hari lalu, dan pada hari ini pertandingan terakhir dia harus mencatat kemenangan atas lawannya Teresia Swabikova dari Republik Czeska. Di atas kertas, Gregor akan bisa mengatasi pemain Republik Czeska tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan kemenangan terakhir, dia menjadi juara grup dan akan lolos ke putaran berikutnya. Di putaran berikutnya lah tentu saja pemain-pemain yang diunggulkan untuk merebut medali emas Olimpiade Paris ini sudah menunggu. Di antaranya ada An Se-young dari Korea, kemudian masih ada Akane Yamaguchi, kemudian masih ada Pusarla Pesindu. Mereka-mereka lah yang saat ini diperkirakan akan merebut medali emas di Paris. Nah, mudah-mudahan dari 3 nomor yang tersisa, kita harapkan masih ada wakil Indonesia di babak kedua, lolos dari fase grup, yakni di babak knockout atau di babak gugur di fase berikutnya. Jangan lupa kita doakan semoga para pemain kita yang masih berpeluang di Paris bisa merebut, bisa tampil lebih bagus lagi, bisa maju ke babak berikutnya, dan tentu saja bisa merebut medali. Dan tentu medali emas agar tradisi medali emas terus bertahan. Demikian dari saya, jangan lupa subscribe bagi yang belum, kemudian like dan juga komen, saya tunggu. Salam badminton.